Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu amri wa billahi lisani wa qawli tamamana ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa iqadata wa istifada wa naf'a wa intifaq wa tatalaqana fi kitabil aziz al-aziz wa rasulil karim Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baru mulai ya. Mau mati kan tadi ini kan itu kali Pak. yang masuk ke al-wahdah talitah berarti ya. Lalu satu kan. Masih yang beda. Al-Tarkib al-Fiqhi ma'abayan al-hukmi al-syar'i Yuswa al-Tijara wilayah Tamlik. Kita bahas terkait klasifikasi atau adaptasi atau bisa dikatakan juga pengolkokan atau bisa dikatakan juga dengan inovasi terkait masalah hukum-hukum fikih yang berkenaan dengan IMDT. Kiranya apa yang cocok? Pertama kita bahas surah Al-Ula. Al-Tarkib al-Fiqhi Yuswa al-Tijara wilayah Tamlik. Surah Al-Ula hukum al-Tijara wilayah Tamlik tilqaiyah. Kemarin bagaimana konsepnya? Yang secara tilqai Otomatis, secara otomatis gimana? Langsung berpindah ke pemilikan tanpa adanya akad baru jual beli ataupun hibah. Lihat di surah tanpa kilomiliki atau ma'ain ila mustajab bimujarrad intiha min dafi akhir qism. Maka secara tidak langsung kalau misal dia mau berpindah kepemilikan dari fulan A ke fulan B, maka cukup membayar sampai lunas cicilan hibahnya. Secara otomatis berpindahlah hak kepemilikan tersebut. Wa yumkinu siyaqata hadzal 'aqd 'ala an-nahwi at-tali. Maka perlu. Nah, ini kan maksud siyaqah kan bagaimana bentuk daripada akad. Ini sebenarnya sudah dibahas di pembahasan yang surah-surahnya seperti apa penjabarannya. Kita nggak usah terlalu. Nah, ini dibahas ulang oleh mu'alifnya sebagai bentuk penekanan atau sebagai bentuk murajaah kembali supaya kita tidak lupa terkait surah yang sudah pernah dibahas. Sebenarnya tahsilul hasil. Nah, tapi biar tebel aja bukunya. karena sebenarnya sudah dibahas di pembahasan yang sebelumnya. Nah, binadzar ila hadhihi surah. Kata dia sudah ma'ruf kan terkait bagaimana konsepnya. Annal aqda huwa fil bidayah ala annahu ijaratu li wujudi lafdin ajartuka bil idafati lidzalika najidu anna al mu'ajjira min haqqihi. Nah, di sini dikatakan bahwasanya akad sebenarnya di awal permulaan akad ini berlangsung itu dibuat dalam bentuk ijarah. Ketika dia bilang dia mau mengambil rumah ini, maka yang dia lafazkan adalah ajartuka. Berarti apa ajartuka di sini? Saya sewakan rumah ini ke kamu. Nah, bil idafah lidzalika najidu anal mu'ajjir, bahwasanya mu'ajjir pihak yang menyewakan di sini dapat apa? Min haqqi sahbul ain al muajjarah, sahbul ain al muajjarah. Dia dapat menarik kembali. Menarik apa di sini? Menarik properti ataupun aset yang disewakan tadi. Karena kenapa? Karena kepemilikan si muajjir. Min yadil mustajir, dari tangan, maksudnya dalam artian terkait properti yang disewa oleh si mustajir atau si penyewa. Nah, idza qasra fi daf'il aqsad al-ijarah, kalau semisal si mustajirnya ini tidak mampu melunasi atau bahasanya dia stuck, tidak melanjutkan pembayaran sewaan ini. Maka secara langsung akan ditarik kembali properti ataupun aset kepemilikan yang dimiliki oleh si muajir tadi. Mimma yadullu ala anna aqdul ijarah. Kenapa? Karena ini adalah akad ijarah. Wa fil waqti Nabi waktu nafsi ijtama'a ma'adli ijarah abdul baik. Dalam satu waktu yang sama, akad sewa menyewa di sini bergabung dengan adanya akad jual beli. Wa yadullu ala dzalika. Dalilnya apa? Kenapa kalau kita mengatakan tergabungnya antara akad ijarah dengan akad jual beli? Anal mustajir minul nafaqat isyana wa ta'min. Karena pihak si mustajir, berarti pihak si yang menyewa, dia di sini menjamin terkait pembiayaan, perbaikan dan juga takmin. Makanya di sini ijtama'a ma'ad bil ijarah abdul baik. Nah, kalau dalam akad jual beli kan secara tidak langsung urusan rumah, urusan kepemilikan berarti tanggung jawabnya si mustari atau si pemilik barang tersebut. Nah,
Tapi kalau dalam ijarah, maka secara tidak langsung tanggung jawab daripada rumah itu tanggung jawabnya si muajir karena dia yang menyewakan. Makanya di sini disebutkan karena di sini tergabung antara akad jual beli dengan akad sewa menyewa. Oleh karena itu si pihak mustajir di sini memiliki jaminan atau menanggung jaminan untuk melakukan pembiayaan terhadap siana sama takmin tadi. Kemudian dikatakan di sini amma fi aqdil ijarah, sedangkan dalam akad ijarah yang kita ketahui, nah fa inna yadal mustajir yadul amanah. Nah, yadnya mustajir ini yad orang yang menyewa itulah yad amanah. Bagaimana konsepnya yad amanah kemarin? Yad amanah kemarin konsepnya bagaimana? Dia tidak mengganti rugi segala bentuk kerusakan kecuali ditaati sama taksir. Ketika merusaknya, misal dia merusak rumah itu dengan secara sengaja dan taksir karena kelalaian atau keteledoran dia, maka dia harus mengganti rumah atau kerusakan tersebut. Maka di sini dikatakan amanah. La yadmanu illa bita'addi aw tafrid. Wa idza tamma, nah tadi kan konsepnya yang di awal. Al mustajir dhamin li nafaqati siyana wa ta'min. Sedangkan dalam akad ijarah, dalam akad ijarah aslinya kan yadnya akad ijarah, yad yang mustajir adalah yad amanah. Dia tidak dibebankan tanggungan atau jaminan terhadap kerusakan daripada properti ataupun aset-aset yang disewakan kecuali dengan sengaja atau dengan keteledoran. Maka di sini terkumpul antara akad ijarah sama akad jual beli. Wa idza tamma sanadul aqsad fa inna milkiyatal ain tantaqilu tilqaiyan lil mustajir. Sehingga ketika biaya sewaan itu sudah selesai sampai jatuh temponya, sudah lunas, maka secara otomatis berpindahlah kepemilikan dari si muajir menjadi si mustajir. Itu tuh biratil lekal absad fil haqiqah tamun hadiskan. Karena kenapa? Karena ketika dia bayar igar per bulan sekian juta, sebenarnya bayaran igar sekian juta ini itu sudah menduduki kedudukan daripada harga rumah. Jadi ibarat kata dia membeli rumah dengan sewaan, bukan dengan sewaan, tapi dengan cicilan. Nah, karena dengan cicilan, tapi ini dalam konsep ijarah, jadi seakan-akan dia menyewa rumah tadi. Dan sewaktu-waktu pihak si muajir boleh untuk mengambil kepemilikan rumah tersebut. Wa suratul aqd bihadis fiyawa 'alaiha iddata ma'akhid. Di sini terdapat beberapa macam atau maksudnya ma'akhid ini dalam artian pandangan ataupun kritikan terhadap pendapat yang membolehkan terkumpulnya antara ijarah dengan akad baik atau akad ijarah yang secara otomatis berpindah kepemilikan apabila dia sudah melunasi tanggungan. Yang pertama, anna kullama bi'in labudda lahu min taman. Segala bentuk jual beli, maksudnya segala bentuk objek jual beli, mabe berarti kan alat komoditinya ini tadi atau asetnya, labudda lahu min taman, harus ada nilai harganya. Nggak boleh tiba-tiba rumah disewa selama 1 tahun, seketika rumahnya itu langsung berpindah ke pemilikan, nggak bisa. Yang namanya rumah kan mabe berarti harus ada tamannya, harus ada nilai harganya berapa. Sebagaimana dalam konsep kalau misal kita hukum kripto, segala bentuk mabe itu kan harus ada tamannya, harus ada nilainya. Nah, sedangkan kripto yang kita ketahui itu tidak memiliki tamannya sama, tidak ada tamannya. Karena kenapa? Karena dia konsepnya ibarat kata seperti sarang laba-laba yang tidak muntafaqdi. Nah, itu pembahasannya lebih rinci lagi. Wa fi hadhihi surah la yujata manuwafta. Ini saya cuma pengen ngasih kalian spoiler ataupun stimulus terkait masalah-masalah ekonomi kontemporer biar greget kan. Biar banyak penulis-penulisnya Ustaz Saroni. Wa fi hadhihi surah la yujata manuwafta tamalil baik. Maka secara tidak wa fi hadhihi surah itu wa fi hadhihi surah wa fi hadhihi surah la yujata manuwafta tamamil baik. Maka ketika dalam pola ini kan segala bentuk aset jual beli itu harus memiliki nilai harga. Maka dalam surah ini ada dalam pola yang kita bahas itu tidak ada nilai harganya sama sekali ketika tamamul baik. Karena kenapa? Dia nyewa selama 1 tahun. Seketika secara otomatis apabila dia sudah melunasi selama 1 tahun, rumahnya yang tadi berpindah kepemilikan menjadi milik si mustajir. Maka seakan-akan nggak ada tamannya rumahnya ini tadi. Wa tahwilu hadil afsad dzalika ila tamanil ain al-majra bi'aqdin lahikin la yasiru ma'al qaid asyari. Ini tidak sesuai dengan kaidah syariah yang telah ditetapkan, maksudnya tidak sesuai dengan dasar-dasar syariat dalam muamalat Islam.
Nah, maka ini kan secara langsung tahwil, berarti kan berubahnya tadi kan pelunasan, sewaan secara otomatis berubah menjadi nilai harga daripada barang ataupun aset tersebut. Yang kedua, apa namanya terkait masalah kritikan ini? Yang kedua dikatakan anna ujratul manfaah litil kasil'ah laysat ujratul misal. Adapun ujrah manfaah berarti kita nyewa. Nah, berarti kita nyewa, maka secara itu biaya sewaan ini tadi tidak bisa dijadikan sebagai upah standar. Maksudnya dalam artian biaya standar daripada apa namanya beli rumah tadi. Bal ruya fiha an takuna thamanul sil'ah. Nah, maksudnya gini. Kita nyewa, semisal nih dalam 1 tahun itu kan senilai sebutlah 120 juta. Berarti per bulannya 10 juta. Nah, 10 juta ini tadi itu tidak bisa dikatakan sebagai harga sewa. Nah, tidak bisa dijadikan harga sewa dalam per bulan. Tapi apa? Bal ruya fiha an takuna thamanul sil'ah. Tapi seakan-akan 10 juta yang dibayar per bulan sampai 12 bulan itu menjadi nominal untuk apa namanya pembelian rumah tersebut. Nah, jadi tidak bisa dikatakan 10 juta ini sebagai harga sewa. Karena kenapa? Karena secara otomatis ketika sudah jatuh tempo, aset kepemilikan itu berpindah dari muajir menjadi si mustajir. Nah, maka di sini tidak bisa menjadi upah upah sewaan, tapi menjadi harga ataupun bagian daripada harga rumah tersebut. Maka antakuna thamanul sil'ah. Nah, kemudian adapun kritikan yang berikutnya anna iradatal muta'aqidain. Adapun muttaji'a ila bai hadisil awali sa'ijarah. Adapun keinginan antara kedua belah pihak, si muta'aqidain imma dia muhajir ataupun dia mustajir. Sebenarnya mereka ini tidak menginginkan akad sewa menyewa, tapi apa yang mereka inginkan? Yang mereka inginkan adalah berpindahnya kepemilikannya itu dengan jual beli tadi, tapi dibungkus dengan konsep ijarah. Adapun at-taqyif al-fiqhi li hadhihi surah. Nah, tadi kan kita baru membahas soal mukadimahnya, baru ini ditakyif secara hukum fikihnya seperti apa. Ikhtalafa ulama fi taqyif al-fiqhi li hadhihi surah. Wa dzalika ala ra'yain. Yang pertama, membolehkan bahwasanya kenapa? Annal abda bi hadhihi surah huwa abdu bai'u taksir. Ini lebih ke takyif dalam bentuk akadnya. Nah, akad yang cocok untuk surah yang pertama itu akad apa? Nanti terkait masalah hukumnya belum. Jadi terkait masalah hukumnya belum. Jadi ini masih membahas soal akad yang cocok untuk kita adaptasikan dengan tilqaiyan itu apa kira-kira. Yang pertama mengatakan ini akad jual beli kredit. Kemudian yang pendapat yang kedua mengatakan anna tastamilu ala abdain. Ini mencakup atau terkumpulnya antara dua akad. Akad ijarah, akad sewa menyewa, dan akad jual beli yang digantung atau dengan adanya syarat dia harus melunasi cicilan sewa. Jadi dia harus membayar sewaan selama 1 tahun. Nah, kemudian dikatakan di sini, aqtaridu ala dzalik bi anna alladhi yuhawwilu duna dzalika huwa anna hadhihi al-aqsat dufiyat ala anna ujratan lil ain al-mu'ajjarah fa kaifa tatahawwalu ila thaman lil ain al-mu'ajjarah fi nihayatil muddah. Maka ini ada kayak semacam kritikan. Kalau yuhawwilu duna dzalik huwa anna hadhihi al-aqsat, maksud daripada aqsat berarti kan cicilan ini tadi itu dibayarkan ala anna ujratan lil ain al-mu'ajjarah. Kan cicilan ini kan sebenarnya tujuannya untuk dibayar sebagai bentuk sewaan. Dia bayar 10 juta per bulan karena 10 juta ini adalah uang sewa. Nah, fa kaifa tatahawwalu ila thamanil ain al-mu'ajjarah fi nihayatil muddah. Bagaimana bisa yang namanya uang yang dijadikan sebagai uang sewa seketika pada waktu jatuhnya tempo 12 bulan, berarti total 120 juta. Kok bisa 10 juta per bulan ini menjadi bagian-bagian daripada harga jual rumah tersebut? Nah, itu ditanya seperti itu. Nah, kalau makan al-'abdu bihadzal kaifiyah wa tawarrada 'alal ain abdani mukhtalifan likhtilaf fi hukmihima. Nah, apalagi di dalamnya terdapat dua akad yang berbeda hukumnya. Berbeda konsep hukumnya. Akad jual beli berarti lebih spesifik kepada pemindahan hak kepemilikan. Kalau misal akad sewa menyewa berarti lebih spesifik pemindahan manfaatnya doang dan ada waktu ataupun tempo tertentu yang terbatas.
Karena al-abdu mahalu khilafi bainal ulama al-muasiruna ala salati ara. Adapun terkait masalah akad kebolehan, maksudnya mahal berarti kebolehan atau tidaknya masalah akad tilqaiyan ini tadi itu ada 3 pendapat. Tadi sudah dibahas kan antara bait taksir sama antara 2 akad, akad ijarah sama akad bait muallaq ala sahil ujrah. Yang pertama tidak ada komentar sama sekali. Yang kedua ada komentar. Ar-ra'yu al-awwal ada mujawazil ijarah al-muntahiyah bi tamlik tilqaiyan. Tidak boleh. Nah, ini secara otomatis. Ini sebagaimana mayoritas ulama kontemporer mengatakan hal demikian. Sebagaimana contoh di situ disebutkan Dr. Wahbah Zuhaili. Nah, ini disebutkan dalam kitabnya Al-Mu'amalat Al-Maliyah cetakan Darul Fikr. Yang Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'asirah yang warna putih itu cetakan Darul Fikr, beliau menyebutkan hal ini tidak diperbolehkan. Kemudian setelahnya mustadilnya ala dalika, dalilnya apa? Kenapa kok tidak diperbolehkan binafsil adillah allati illa bihal mani'una li ijtima'il uqud wal mani'ina li ta'liqil bai' ala syartin mustaqbal. Enggak boleh kita menggantungkan jual beli dengan syarat yang sifatnya itu masih yang akan datang, masih jauh. Ya, misal saya jual barang ini dengan syarat kamu harus melunasi sewaan selama 12 bulan. Berarti kan konsepnya dia ini bukan menjual, tapi apa, dia suruh nyewa dulu, nah, baru berpindah ke pemilikan tadi. Dalil awal ini sebagaimana tidak boleh terkumpulnya 2 akad sekaligus, listima'il uqud. Dalil awal. Karena kenapa? Benar. Kenapa di sini listima'il uqud? Karena Kan nggak ada di akhir kan secara otomatis tuh berpindah, nggak ada melangsungkan akad. Kenapa ijtima'ul uqud di sini? akadnya ada 2 pas awal. Akadnya ada 2 pas awal. Kan dia bilang, saya sewakan rumah ini, nanti ketika sudah jatuh di akhir tempo 12 bulan, maka rumah ini berpindah ke pemilikan menjadi milikku. Kenapa ijtima'ul uqud? Akadnya di mana? Akad ijarah sama akad baik. Akad ijarah sama baik. Maksud daripada ini sebenarnya tidak ada, kan kalau tadi kan saya menyampaikan secara, maksudnya dalam artian saya menyampaikan secara rinci. Di situ saya sewakan rumah ini, tapi ketika nanti sudah melunasi sampai jatuh tempo 12 bulan, maka rumah ini menjadi milikmu. Ini kan berarti secara tidak langsung di situ tergabung antara akad ijarah sama akad jual beli. Tapi ini kan dikatakan dalam surah yang pertama itu tilqaiyan secara otomatis. Nah, berarti kan konsepnya gini sebenarnya. Saya sewain rumah ini. Nah, yang penting intinya kamu harus melunasin selama 12 bulan. Nah, secara 12 bulan dia jalan sampai sudah jatuh tempo, maka secara otomatis langsung berpindah gitu aja. Udah, itu rumahnya jadi milik kamu. Nah, maka secara tidak langsung itu tidak ada akad. Maksudnya akad yang sifatnya tertulis, tidak ada qabiltu dan lain sebagainya. Maka di sini ijtima'il uqud. Walaupun di awalnya akadnya baik. Walaupun itu di awalnya akad baik, karena secara langsung kan tergabung 2 akad itu, akad ijarah sama akad jual beli. Nah, itu nggak boleh. Jadi langsung berbarengan akad jual beli. Saya jual rumah ini dengan syarat kamu harus melunasi sewaan atau cicilan selama 12 bulan. Sebagaimana dalam jual beli kredit itu juga nggak boleh. Kalau semisal yang menentukan itu dari pihak si penjualnya. Ketentuannya dalam mazhab kita, dalam mazhab Syafi'i yang muktamad, ketentuannya gitu kita harus memilih. Semisal dikasih opsi, kalian mau milih jual beli secara kontan ataupun secara kredit. Nah, kalau semisal mau milih kontan berarti harganya 10 juta. Kalau secara kredit berarti harganya 15 juta. Berarti kan suruh milih. Nggak boleh dari pihak si penjual harus menentukan ente harus beli kredit dan sebagainya. Tapi wakilnya sekarang di Indonesia rata-rata lebih mengajak kita untuk melakukan transaksi secara kredit. Itu. Nah, itu nanti ada ketentuannya lagi, termasuk ke maqasid. Dalil awal, anal abda bidil kasura istamal ala bai'in wa ijarah. Dalam dalil yang pertama, surahnya ini mencakup 2 akad sekaligus, jual beli sama ijarah. Dan ini tidak diperbolehkan secara syariat, mamnu'an syar'an. Karena naha an bai'atain di bai'atain. Dalil yang kedua dikatakan anal aqdaini harusnya. Anal aqdaini mukhtalifan. Lihtilafi ahkamihima wa atharihima. 2 akadnya ini berbeda. Sudah jelas kan? Karena kenapa? Hukumnya berbeda, efek ataupun pengaruhnya juga berbeda.
Fa'abdul bai' dalam akad jual beli, misal tanta kilufi milki atau ain al-mushtari wa dhaman alaih. Kalau misal saya menjual HP ke Mas Fakih, maka secara jelas langsung berpindahlah hak kepemilikan dari saya menjadi milik Mas Fakih. Wa dhaman alaih, maka secara jelas langsung jaminan itu dipegang oleh Mas Fakih. Maka dalam kasus ini ada hadisnya Kanjeng Nabi yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'in ma lam yuqbad. Jadi Rasulullah nggak boleh melakukan Rasulullah melarang untuk melakukan transaksi jual beli yang belum diterima barangnya. Maksudnya gimana? Semisal contohnya, Mas Fakih menjual barang ke Mbak Fulan, nggak Mbak Fulana semisal. Nah kemudian menjual kan, berarti Mbak Fulana secara otomatis punya barang ini tadi. Tapi Mbak Fulana ini menjual barang tersebut ke Mbak Fatimah. Nah ternyata barangnya itu belum dipegang oleh Mbak Fulana tadi. Ketika Anda melakukan transaksi, dibayarlah ke Mbak Fulana, bilang nanti barangnya ambil ke Mas Fakih. Nah, paham di sini? Ambil ke Mas Fakih, otomatis jaminannya tanggung siapa? Mas Fakih. Tiba-tiba rusak pas diambil. Loh ini kok barangnya udah lecek, udah jelek dan lain sebagainya. Sebenarnya tanggung jawab siapa? Loh. Kemudian Mbak Fulana bilang, loh saya kan nggak megang barangnya, megang Mas Fakih. Haram dalam kasus ini, tidak diperbolehkan. Nah, maka yang doman alaih, maka secara langsung jaminan itu ditanggung oleh Mas Fakih tadi. Wa ma'abdul ijarah, adapun akad sewa menyewa, fal milku lil muajjir wal doman alaih, karena kepemilikan ini masih milik si orang yang menyewakan, secara tidak langsung jaminan yang menanggung juga orang yang menyewakan. Malam yata'adda al mustajir. Maksudnya ketika selagi mustajirnya itu belum melakukan kerusakan secara sengaja atau tafrid, dalam artian dia menyepelekan dan sebagainya, atau teledor. Sebagaimana kerusakan atap roboh dan lain sebagainya, maka yang tanggung jawab harus pihak muajir ya. Gak boleh mustajir dimintain uang untuk mengganti rugi dan lain sebagainya. Kecuali kalau semisal dia gara-gara terlalu banyak dipuji akhirnya terbang, terus atapnya jebol gara-gara dia, itu baru dia tanggung jawab. Kalau naikin akad gimana? Naikin akad Gak boleh, di pertengahan gak boleh, secara konsep syariat gak boleh. Nah emang udah banyak mafianya di dalam saya. Adalah talis anal abda bihadil khosais huwa abdul gharar wa mujazafah. Adapun dalil yang ketiga, akadnya ini ketika kita melihat karakteristik daripada akad ini, itu termasuk daripada akad gharar. Kenapa akad gharar? Karena nggak jelas ini jual beli atau sewa menyewa. Dan mujazafah itu kayak sesuatu yang banyak resikonya, entah itu riba dan lain sebagainya, tidak kejelasan daripada harga sewanya itu berapa dan harga jual belinya itu berapa, maksudnya harga pasarannya berapa dan lain sebagainya. Sebagaimana contoh ketika dia nyewa, kemudian sedangkan kalau ada kerusakan dia yang harus nanggung karena dia kan sebagai penyewa. Ternyata pas di pertengahan tahun dia nggak mampu untuk melunasi sewaan tersebut, otomatis kan barangnya diambil lagi oleh siapa? Muajirnya. Nah itu dia kan, ini terjadi banyak resikonya. Nah kemudian kita langsung ke rayu atani. Rayu atani jawazul ijarah mutayyib tamlik tilka, yang boleh hukumnya melakukan transaksi MBT secara otomatis ini tadi di akhir, itu menurut pandangan ulama al-muathirun. Salah satunya Kemudian ada Nasir Asyari, Dr. Muhammad Jabar Al-Alifi. Itu pasti kalian juga nggak dihafalin gitu. Kalian ngapalin cuma Rajul Tani, Rajul awal gitu kan. Iya, dari 1 dari 2 Rajul awal Tani. Wastadalu ala madza abunilahi bimail. Adapun dalil-dalilnya, argumentasinya mereka apa? Yang pertama, anna hadal aqda fi haqiqati annahu bai'u bitaqsid. Yang pertama dalil mereka adalah ini adalah jual beli kredit. Wa nasigo fil abad satrul adil hakiki. Adapun sigo kayak semacam ikrar yang disampaikan di awal akad itu hanya sebatas yang menutupi akad secara hakikatnya itu apa? Bahwa ijarah suwariyah, berarti secara polanya itu adalah akad ijarah, tapi secara hakikat itu adalah jual beli secara taksid tadi. Dan yang kedua, bai'un udrija fihi syartul jazai.
jual beli yang di dalamnya itu dimasukkan atau dibubuhi kayak semacam syarat jazai, kayak semacam hukuman. Berarti kan nanti ada ketentuannya itu di pembahasan yang akan di pembahasan keberapa itu di muka kalian. Wa huwa adamu intiqal milkiyah ila mustari ila ba'dal wafa bika fatil aksad. Maka tidak akan berpindahnya hak kepemilikan dari pihak si baik kepada mustari kecuali si mustari telah melunasi cicilannya. Sedangkan kalau dalam jual beli taksir itu kan kita beli secara kredit dengan bayar uang muka. Nah, meskipun kita belum melunasinya, secara otomatis barang ini berpindah kepemilikan jadi milik kita, yang milik mustarinya ini tadi. Maka nggak boleh diambil dan lain sebagainya atau disita. Kan biasanya kan ada yang mafia itu disita lagi rumahnya, itu nggak boleh. Jadi harus ada kayak ketentuan, semisal menggunakan akad gadai atau akad rohan sebagai jaminan. Ya, semisal dia memberikan jaminan tanahnya atau apa dan sebagainya. Kemudian setelahnya, nukisyadari kamin iddati aujuh. Maka di sini ada komentar terkait masalah pendapat yang kedua. Wal anal ain al muajjarah min dhamanil muajjir. Aset yang disewakan itu menjadi tanggungannya si muajir. Mimma yadullu ala annal maqsud minal aqdi al ijarah wa laysa al ijarah aswariyah. Karena kenapa yang namanya ain muajjarah, aset apapun itu dalam bentuk sewa menyewa, tetap tanggungan itu yang menanggung adalah si muajirnya. Tidak ada istilah kata ijarah suwariyah atau apa dan lain sebagainya, karena tujuan utamanya ya akad ijarah. Kemudian anal qaul bi annahu bai'ut taksir masyrutun bi 'adami naqlil milkiyah ila ba'da sadil aqsad wa musallam bih. Adapun kalau misal ente bilang ini jual beli secara kredit, tapi dengan adanya syarat hak kepemilikan barang ini nggak boleh berpindah menjadi milik si mustari kecuali dia melunasi cicilannya. Dan ini tidak bisa kita terima karena dalam syariat itu tidak diperbolehkan, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syariat secara dasarnya. Lihat ada syarat yunaqidu muqtadal akad, karena ini sudah menyalahi aturan akad secara umum. Yang namanya jual beli taksir kan, mau itu jual beli cara cicilan, nama dasarnya sudah jual beli. Ketika kita melaksanakan akad, maka secara otomatis hak kepemilikan itu berpindah dari baik menjadi milik si mustari. Enggak, meskipun dia belum melunasi. Fa inna muqtadha bil baik wa naqlul milki al mustari bi mujarradil aqd. Kemudian dijawab, bisyartil munafi li muqtadal aqd syartun sahih. Adapun ketika kita ada syarat, maksudnya dalam maksud ini adalah syarat yang sifatnya itu melanggar daripada akad tersebut atau keberlangsungan akad, itu adalah syarat yang sah yang diperbolehkan. Idza kana li ahadil muta'aqidain qasada idza kana li ahadil muta'aqidaini qasdun sahihun fi istirati, selama ada tujuan tertentu, maksudnya tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syaratnya. Kayak tadi kan dia mensyaratkan nggak boleh berpindahnya hak kepemilikannya menjadi milik mustari kecuali dia melunasi cicilannya. Ini kan ada tujuan yang sifatnya dapat diterima. Tujuannya yang dapat diterima apa di sini? Karena kalau semisal langsung berpindah menjadi milik si mustari, khawatirnya nanti dia kabur nggak melunasi tadi kan. Kalau mustari yang tafi'u bil ain fi hadhil fatrah, sehingga si mustari dapat memanfaatkan aset yang disewakan ini tadi selama tempo tertentu. Lakin la yatasarraf, maksudnya la yatasarraf ini gimana? Dia tidak memiliki tasarruf secara mutlak. Maksudnya tasarruf mau dijual, diwariskan atau dihibahkan dan lain sebagainya. Tapi kalau disewain lagi boleh nggak? Boleh. Kalau misal kita nyewa rumah, Ya. disewain buat bikin homestay dan sebagainya. Boleh. Kalau nggak boleh, kasihan yang udah bikin homestay kan. Ayat tasarruf biha fi bai'in aw hibatin fa huwa tarafnul ain. Maka ini berkata seperti tidak boleh ditransaksikan dalam urusan jual beli ataupun dihibahkan. Itu ibaratnya seperti rahmul ain, berarti ibaratnya seperti kayak barang agunan atau barang gadaian. Kemudian setelahnya at-tarjih di sini dikatakan di adami jawaz ajil ijarah kaya bitamlik tilqaiyan, berarti rayu al-awal. Benar dikuatkan oleh Syawahul ini.
Lakin di sini dikatakan ada beberapa syarat tertentu. Ada beberapa syarat supaya surahnya yang pertama ini diperbolehkan. Yang pertama ayakuna dhamanu ain minal muajjir al malik lah. Adapun doman al ain berarti segala bentuk tanggungan pembenaran ataupun kerusakan yang sifatnya tidak disebabkan oleh si mustajir, maka si muajir harus menanggung kerusakan tersebut. Maka itu diperbolehkan. Yang kan kemudian yang misalnya wa amma ma yata'allaqu binafaqati tasjil. Adapun segala bentuk yang berkenaan dengan nafaqat tasjil kayak semacam bensin yang sudah pernah kita bahas, fatakunu ala mustajir mithla az-zait wal bensin dan sebagainya. Bensin atau petrol. Al-malik al-muajir lil-ain. Fal asl dari sini kan wa ma'ada dzalika fal aslu, berarti kan kayak semacam tadi kan oli atau spoilernya atau bumper, ban dan lain sebagainya, serep atau apa. Fal aslu ayakuna 'alal malik al-muajir, maka itu ditanggung oleh si muajir lil ain. Kemudian ada asyaratul jazai. Asyaratul jazai lil muajir ayyastarita 'alal mustajir syartan jazaiyan ta'widan lahu 'anil darar. Di sini bagi si muajir boleh mensyaratkan kepada pihak si yang menyewa, si mustajir, syaratan jazaiyan. Maksudnya kalau dia tidak melunasi, dia tidak membayar, berarti ada hukuman tertentu. Ta'widan lahu 'anil darar, sebagai bentuk apa? Ta'wid berarti sebagai bentuk ganti atau pengganti alternatif daripada darar atau kerugian kayak semacam kerusakan dan lain sebagainya. Alladzi yalhaquhu fi halati adamil wafa bisadil aqsad, ketika dia tidak membayar sewaan. Misal dia nunggak sampai berbulan-bulan dan lain sebagainya dengan alasan karena mahasiswa. Ala yakuna dzalika biqadri ma ala yakuna dzalika di sini ala yakuna dzalika biqadri ma yarfa'u anhu ad-darar, karena tujuannya untuk menghilangkan segala bentuk kemudaratan tadi atau kayak semacam kerusakan atau kerugian. Dan ini sesuai dengan kaidah kaidah syariat yang mengatakan daf'ud darar. Kemudian dia juga yakuna ta'min ta'awunian. Adapun ta'minnya harus bersifat ta'awuni dalam tolong menolong Islamian, lah yang tidak berbentuk komersil. Nah, ini salah beberapa syarat-syaratnya. Kemudian kita asuratannya al-ijram tayyib tamlik bitamanin imma ayyakuna bitamanin ramzi atau bitamanin hakiki lislah. Kemarin kontennya kalau bitamanin ramzi gimana? Simbolis sisanya. Secara simbolis kalau sisanya berarti bayar kurangannya. Kalau hakiki berarti sesuai dengan harga pasaran ketika atau harga asli itu. Di sini dikatakan la khilafa bainal jumhuril fuqaha al-hanafiyah wal malikiyah wasyafi'iyah wal hanabilah ala anna 'aqdal bai'i dal qadara mimman huwa ahlul tasarruf. Maka yang namanya ini masih mukadimah belum masuk ke pembahasan atau hukum daripada surah yang kedua. Di sini jumhur ulama tidak ada perbedaan pendapat. Segala bentuk aset jual beli, aset sewa menyewa, apapun itu, objek, maksudnya ma'qud alaihnya ini tadi, itu boleh mau itu dijual, dihibahkan, disewa selagi yang melakukan transaksinya itu adalah orang ahlut tasarruf. Ahlut tasarruf berarti mencakup dia tawah balik, akil sama arus. Arus ini dalam artian apa? Balik berarti kan dia sudah dewasa. Akil berarti benar-benar berakal. Berarti mengeluarkan orang-orang yang majnun. Kemudian orang yang arus berarti dia dapat mengelola harta dengan baik. Dalam artian apa? Enggak boros dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu kan ada ada al-qadi yang mengatur segala bentuk, maksudnya yang memantau lah. Ada juga disebut dengan al-hisbah atau yang dimana memantau kalau misal ada orang yang boros, dia tidak bisa mengatur atau mengelola keuangan, maka itu akan dihajar. Dihajar ini dalam artian dia ditahan, diisolasi, nggak boleh melakukan transaksi apapun. Sebagaimana anak kecil ataupun orang yang dewasa. Tapi dalam mazhab Maliki, anak kecil melakukan transaksi itu diperbolehkan. Sebagaimana di Mesir sendiri kan banyak. Kalian kebala yang jual ini kan hasil kematian. Oke. Balikon akilan mukhtaran rasyidan. Di sini ditambah mukhtar. Adanya mukhtar berarti dia tidak adanya
paksaan. Nah, kemudian ini masih terkait masalah mukadimah. Kita langsung ke ini lisuratil ijar al-mutamlik bisa meniromzi. Yang pabinaan ala ara'il fuqaha. Yang temu pabinaan ala ara'il fuqaha. Nah, yang sebelumnya itu lebih ke membahas soal kira-kira kriteria orang boleh melakukan transaksi jual beli itu bagaimana. Berarti alut tasarruf, mutlaqut tasarruf. Terutama tasarruf dari mencakup rasyid, mukhtar dan sebagainya. Kemudian dalam jual beli itu disebutkan ada khiyar, yaitu khiyar majelis dan sebagainya. Ini juga disebutkan. Tentang bagaimana goben itu juga disebutkan. Kalau dalam mazhab kita itu diperbolehkan adanya goben yasir semisal, atau kayak semacam bukan penipuan tapi kayak kesamaran yang sifatnya yasir, mungkin tidak terlalu nampak. Fabinaan ala ara'il fuqaha fi sa'atil bai' kita main ramzi mata sudiral abdu mimman huwa ahlut tasarruf. Selagi orang yang melawan transaksi itu adalah ahli tasarruf, berarti dia harus akil balik ma'il mil muta'akidah ini bitamil asli, sedangkan dia tahu harga aslinya itu berapa. Misal dia sudah bayar 3 selama 12 bulan seharga total 120 juta. Ternyata harga aslinya itu adalah 200 juta ketika jualnya, maka tinggal menambah sisanya. Nah, jangan ilmu muta'akidan, dia tahu. Hal tasul ijarah al-muttaya bitamlik kamzil air. Kira-kira boleh apa enggak bitamlik kamzil? Di sini ada khilaf. Al-Islamal ala aqdain, yang dimana tamlik kamzil ini mencakup 2 akad. Yang pertama, abdu ijarah najis qattam ma fihi tahdidu tamlil manfaat. Maksudnya akad ijarah secara najis itu gimana? Secara tunai. Yang di dalamnya itu sudah ditentukan taman manfaatnya itu berapa, dia harus per bulan bayar berapa, itu sudah ditentukan 10 juta kah, 20 juta dan lain sebagainya. Wa muddatul ijarah, mudah ijarah temponya sampai kapan itu juga sudah ditentukan. Tauzi utaman ala aqsadil maklumah, maknanya tauzi utaman ala aqsadil maklumah misalnya nanti bayar igar 1 tahun itu 120 juta, berarti per bulannya 10 juta, 10 juta, 10 juta. Nah, ini tauzi utaman al-aqsadil maklumah. Ini kan jelas harga cicilannya, harga sewanya berapa per bulan. Yang kedua, abdu bai'in mu'allaq ala syartin wa huwa sadadu aqsadil ijarah fil muddah al-muhaddadah. Adanya akad jual beli yang digantung dengan syarat tertentu, yang dimana syaratnya ini mengatakan ente kalau misal mau memiliki rumah ini berarti syaratnya harus membayar sewaan, cicilan sewaan sampai selama waktu ataupun tempo yang telah ditentukan, yaitu 12 bulan ataupun 5 tahun misal. Nah, karena kenapa? Walamma kana taman atam zilaisa huwa taman hakiki silah, karena dia bukan taman hakiki. Kan tadi kan tinggal ngambil 80 jutanya semisal. Wa inna ma huwa juz'un minhu, tapi dia bagian. Ya, jadi 120 juta berarti kan termasuk bagian daripada taman hakiki. Taman hakikinya berapa tadi? 200 juta. Berarti tinggal ngambil 80 juta. Wa baqi taman huwa tilkal aqsad al-ijarah. Adapun sisanya bagi tamannya itu berapa? Al-aqsad al-ijarah al-muaddadah, yaitu sewaan cicilan yang telah ditentukan selama per bulan 10 juta tadi. Nah, kemudian setelahnya bainama kayyafahu al-fuqaha, maksudnya kayyafahu fuqaha ul-qanun. Di sini dikatakan kayyafahu fuqaha ul-qanun ala annahu bai'un taksir atau bai'un muqassatin fihi at-taman, yaitu jual beli yang di dalamnya berapa cicilan, kita di dalamnya berapa cicilan, atau gampangnya jual beli kredit lah. Lakin Allah dia menautarkifu bisa dikapi fikir al-islami asyigoh wa hiya qaul malik ajabtuka. Ini yang menjadi perdebatan adalah sigohnya, ikrar pertamanya. Katanya jual beli taksir, katanya fuqahaul qanun. Berarti orang-orang ahli hukum kan, para orang-orang ahli hukum. Adapun secara fikih Islam yang dikatakan ini yang menjadi perdebatan itu terkait masalah ikrar ataupun sigonya. Kan sigonya kan di awal ajar tuka, berarti kan saya sewakan. Bagaimana kok bisa ini menjadi akad jual beli secara kredit? Kalau jual beli secara kredit berarti kan harusnya apa? Bituka.
Fahadal lafadhu dalun alal ijarah. Ya, namun lafadz ini sudah menunjukkan pada ijarah illa intihai ajal aqsad, sampai jatuh temponya. Tumma uqida bai'u ba'dal qiyam bil iltizamat allati aujabaha al-aqdu. Maka kemudian dilangsungkanlah akad jual beli setelah dia memenuhi ketentuan untuk melunasi sewaannya sampai 12 bulan, maka adanya akad jual beli, yaitu pemindahan hak kepemilikan tadi. Wa ya mas'alatun ikhtalafa fiha al-ulama al-mu'asiruna ala ra'yan. Yang pertama enggak boleh. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan ila sihhatil ijrah mutayya fi tamlik al-ain bi tamlik tamlik bi syurutin muayyanah. Yang pertama tadi secara mutlak mengatakan tidak diperbolehkan karena apa? Karena hadisnya dalilnya nah Rasulullah SAW an bai'ataini bi bai'ah. Adapun pendapat yang kedua mengatakan kebolehan daripada akad jual beli, akad ijarah dengan taman ramzi ini tadi atau kayak semacam formalitas atau simbolis, tapi dengan adanya syarat-syarat tertentu. Nah, bil idhafati li syurut allati, adapun syarat-syaratnya yang pertama, asyaratul awal ayakuna abdul ijarah aqdan haqiqiyan mustajmi'an li arkanil ijarah. Berarti akad ijarah ketika dia ajar tukar, berarti akad ijarah yang diberlakukan itu harus sesuai dengan aturan-aturan hukum-hukum syariat, sesuai dengan rukun-rukunnya. Berarti akad ijarah rukunnya ada berapa? Ada berapa? Akad ijarah rukunnya. Akad ijarah kemarin di papan tulis kan? Apa? Akad ijarah rukunnya ada berapa? Ijarah, rukun ijarah 3. Kalau sholat rukunnya ada berapa? Sholat ada khilaf 13. Kalau kita dari pikiran Minhaj Thalibin ada sekitar 17 atau 18 menurut Raudhatul Thalibinnya Imam Nawawi. Oke, sekarang akad ijarah rukunnya ada berapa? Ada 3. Kalau misal kita tafsirkan lagi menjadi 6. Ada muajir, mustajir, kemudian ada aman. ada apa? Ujrah sama Ujrah sama mudah. sama al-ain al-ajarah. Jadi apa namanya aset yang disewakan. Terus ada sigoh, berarti ijab dan qabul. Nah, ini harus sesuai rukun sama syarat-syaratnya. Berarti kalau syarat-syaratnya sudah jelas bahwasanya apa? Segala bentuk kerusakan yang ada di rumah ini berarti itu yang menanggung adalah dia si muajir, itu yang menyewakan, kecuali kerusakan-kerusakan ini akibat dari si mustajir tadi. Nah, di sini dikatakan mana tadi? Mustajmal arkanil ijarah. Nah, wa tawafuru syurutihi wa intifa'i mawani, dan terhindar dari segala bentuk larangan-larangan daripada ijarah. Kalau dalam ijarah sudah jelas kan, arkan berarti secara tidak langsung ketika mustajir menyewa berarti dia hanya mendapat manfaatnya doang, belum mendapatkan hak kepemilikan. Maka secara tidak langsung karena dia hanya mendapat manfaat, berarti segala bentuk kerusakan atau siana itu yang menanggung adalah muajir. Adapun kalau tasjiliyahnya yang menanggung adalah mustajir. Nah, kemudian asyartu atsani yakun abdul bai' fi asna'i muddatil ijarah aw ba'da intihai muddatiha hatta la yaskanu abdan. Adapun kalau ente mau melangsungkan akad jual beli, berarti itu jangan di awal. Misal saya sewa rumah ini, berarti jangan adanya embel-embel jual beli. Saya sewa rumah ini sekaligus saya beli rumah ini kalau misal sudah melunasi cicilan selama 1 tahun. Nah, jadi kapan supaya diperbolehkan? Akad jual belinya harus dilangsungkan fi aknak, atau berarti selama dia melangsungkan akad ijarah. Berarti semisal bulan ke-6. Nah, di pertengahan kan, kita masih di pertengahan tempo, belum sampai akhir tempo. Maka secara tidak langsung itu diperbolehkan. Tapi lebih lebih ke wa'ad, sebagai bentuk perjanjian. Au ba'da intihai muddatiha, atau ketika temponya itu sudah selesai. Berarti tempo sewanya ini sudah selesai, baru boleh untuk melangsungkan akad jual beli. Dan ini yang lebih musallam, maksudnya lebih untuk diterima, cocok untuk diterima. Asyartu asalis idza istamila al-abdu ala ta'min al-ain al-muajjarah. Kalau misal ada ta'min, bahaya jiwa yakun ta'min sifatnya ta'awuni, bukan sebagai bentuk tijari. Maksudnya tijari ini bagaimana komersil? Dia disuruh bayar ta'min. Maksudnya bayar takmin ini sebagai bentuk ya udah, kalau ente nyewa berarti harus ada takminnya. Takminnya ini nggak dikembalikan nanti.
Nah, Pas akhir akad. mas akhir akadnya itu kan sudah diperbolehkan. Nah, adapun secara tahu nih, maka secara langsung konsepnya bagaimana? Ternyata ada kerusakan, baru itu ada kesepakatan. Bagaimana kita ambil dari takmin ini? Maka secara tidak langsung pihak si mustajir itu harus merelakan uang takminnya untuk memperbaiki kerusakan, tapi dengan akad tabaruk. Maka kalau semisal diniati dengan bentuk hibah, sifatnya ta'awuni. Mustadilin ala tadi kan, adapun dalil-dalilnya yang mengatakan boleh, tapi harus adanya syarat-syarat tertentu. Anal ujrah fil ijarah, adapun uang sewa fil ijarah wa taman fil bai', dan harga nilai dalam jual beli kama yajuzu ayakuna aqallu minal misl, maka dikayasu ayakuna bi aktsari minal misl. Maka boleh kalau semisal harga standarnya itu 10 juta, boleh mau dinaikkan jadi 15 juta. Atau semisal harga tiket sekarang berapa dolar? Setengah. Bro? Setengah. Yang one way. Kalau ini bukan dari tiket, harga ini bisa umrah. Bisa murah. Semisal bisa umrah. Kalau semisal kalian mau naikin dengan dari harga standar, itu nggak ada salahnya. Apalagi mau banting harga sekalian, itu juga nggak ada salahnya. Maka ayakuna aqal minal misal faqad dikayasu ayakuna bi aktsar minal misal wal ibrah bil jawaz wa taradi. Ini apa? Taradil aqidain. Ini patokan daripada kebolehan daripada akad tadi. Kemudian tarjih, pendapat yang membolehkan ijarah mutayyib tamlik bitamin tamzi dengan simbolik tadi, tapi dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan, yang telah ditetapkan. Ala yakuna aqdul bai' munfasilan, harus terpisah antara akad ijarah dengan akad jual beli, harus terpisah. An aqdil ijarah sawa'un kana fi atna'i muddatil ijarah aw ba'da intihai muddatiha, mau itu ketika berlangsungnya akad ijarah, maksudnya selama penyewaan atau ketika penyewaannya ini tadi tempo penyewaannya sudah selesai. Kemudian an-taman ar-ramzi laisa huwa at-taman al-haqiqi. Adapun saman ar-ramzi ini tidak bisa menjadi taman hakiki. Al-muqaddar lisil'a wa innama huwa juz'un minhu. Adapun saman ar-ramzi ini adalah juz'un minhu, berarti bagian daripada taman hakiki. Kemudian hukum ijarah mutayyib tamlik di taman hakiki. Di sini mengatakan dia adalah yatahaddadu at-taman al-haqiqi lisil'a al-majra inda ibrami aqd ijarah. Maka dalam akad ini secara tidak langsung harga ataupun nilai harga lisil al-muajrah, berarti terkait aset yang disewakan, itu ditentukan. Kapan ditentukannya? Inda ibrami adil ijarah, ketika melangsungkan atau melakukan transaksi akad sewa menyewa. Jadi ditentukan harganya berapa. Misal harga pasaran sewa menyewa atau asetnya ini senilai 200 juta. Berarti sudah ditentukan di awal, sudah dikasih tahu. Ini kalau mau beli harganya 200 juta. Au ayattabiqa al-muta'aqidan ala tahdidi badal intiha min daf'il qistil akhir, atau bisa saja adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk apa? Untuk menentukan harga. Kira-kira kalau misal saya mau beli rumah ini harganya berapa? Kapan ditentukannya? Badal intiha min daf'il qistil akhir. Sudah sudah misal bulan Desember nih, dia udah bayar 3. Setelahnya dia ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Kira-kira kalau misal saya mau beli rumah ini cocoknya dengan harga berapa? Nah, ini kan maksud daripada apa? Ayat tafiqu al-muta'aqidan ala tahdidi badal min daf'il qistil akhir bila al-mudda al-muhaddada lidzalika, sesuai dengan waktu ataupun batasan tempo yang telah ditentukan. Misal 1 tahun kah, 2 tahun atau 5 tahun. Nah, wa yatarattabu ala tahdidi hadzal taman ikhtilafun wadih fi miqdaril qist. Adapun maksudnya ya tarattab, berarti konsekuensi daripada penentuan harganya ini tadi itu ada ikhtilafun wadih fi miqdaril qist. Maksudnya dalam hal ini ada semacam perbedaan terkait masalah bayaran cicilan dengan nilai harga pasar. Nilai bayaran cicilan semisal nih 10 juta per bulan sampai 1 tahun berarti 120 juta. Ternyata harga pasarnya 300 juta. Nah, ini perbedaan ikhtilafun wadih fi miqdaril qist. Wa bidzalika yatahaqqaqu lil bam' al-mu'ajjir ma yahrusu 'alaihi min 'aidi tamwilin ma akhdil afsar al-jariyah bi 'ainil iqtibar.
Maka dalam kasus ini kan sudah dikatakan adanya perbedaan yang jelas. Maka secara tidak langsung pihak bank, yaitu pihak muajir, pihak yang menyewakan, itu secara tidak langsung dapat mengambil keuntungan. Keuntungan apa? Keuntungan untuk mengambil aksat al-ijarnya, berarti sewaannya tadi 10 juta otomatis kan menjadi milik bank untungnya. Nah, dia si pihak bank tinggal menentukan harga jual belinya berapa sesuai dengan kesepakatan antara jual beli antara si pembeli dengan si penjualnya. Kemudian setelahnya wahadi surah, yang paragraf yang terakhir. Wahadi surah, maka dalam surahnya ini dikatakan yumkinu al-qaul bi sihhatiha, sah hukumnya. Karena kenapa? Karena akadnya jelas kan? Akad ijarah. Nanti di akhir tempo melakukan akad jual beli, dan jual belinya itu dengan sama hakiki dengan harga pasaran pada waktu itu dengan harga aslinya. Semisal 300 juta maka ikhtilafun wadihnya ini. Nah, ini jelas diperbolehkan. Ala antadhammana al-ijarah fi hadhihi surati wa bil bai'. Tapi dalam masa sewa menyewa atau dalam melangsungkan akad sewa menyewa harus ada embel-embel perjanjian untuk menjual aset barang tersebut. Nah, min qibalil bank al-muajir. Jadi dari siapa perjanjiannya? Dari pihak si muajirnya atau dari pihak banknya tadi, pihak yang menyewakan. Kemudian wa wa'dun bisyira. Pihak mustajir, pihak yang menyewa harus ada janji untuk membeli. Surah Al-Talisah, adapun surah Al-Talisah humul ijarah al-makrunah bi wa'din bil bai', ini ma'ruf. Dan jelas kan dia melangsungkan akad jual beli. Misal Mas pakai melakukan transaksi akad jual beli kepada Pak Mustafa, misal melakukan akad sewa menyewa kepada Pak Mustafa. Ketika penulisan akad, Pak Mustafa menuliskan harga sewa per bulan sebanyak 10 juta. Nah, kemudian sampai 12 bulan berarti 120 juta dengan janji akan menjualkan barang ini kepada Mas Fadil. Tapi itu belum ada akad jual beli, tapi baru janji. Nah, biwa'din bil bai'. Kira-kira bagaimana hukumnya? At-taqif al-fiqh li hadhihi surah la yahruju at-taqif al-fiqh li hadhihi surah an kaunihi aslun ijaratun adi. Hilalun kamil muddatal aqdi. Maka dalam kasus ini taqif, maksudnya dalam adaptasi hukum fikih ini tadi itu tetap berpatok pada akad ijarah yang pada umumnya, akad sewa menyewa pada umumnya. Sampai kapan? Sampai jatuhnya tempo secara lengkap, secara sempurna, misal 12 bulan dan sebagainya. Fayasri alaihi jami' ahkam ijarah. Maka akad hukum-hukum ijarah diterapkan, diimplementasikan dalam keberlangsungan akad sewa menyewa itu di wadzalika ilahi tamlikil mustajiril ain fatantakilu sifatu min mustajiril ain ila malikin. Sampai kapan di sini? Sampai kapan akad ijarah, hukum akad ijarah itu berlangsung? Ilahi tamlikil mustajir, berarti sampai penyerahan kepemilikan kepada si mustajir lil ain fatantakilu sifatuhu min mustajiril ain ila malikin. Sehingga yang sebelumnya dia ini sebagai penyewa, statusnya itu penyewa, karena dia melakukan transaksi jual beli, maka statusnya berubah menjadi malikin laha, berubah menjadi kepemilikan terhadap aset barang tersebut. Ahlul muasyar li hadhihi surah. Yubna hukmu hadhihi surah ala hukmil wafa bil wa'di. Nah, ini surahnya sudah jelas dikatakan yang ini walakin bisyartin wujudi sighatin jadidah. Nah, berarti kan sighatin jadidah yang paragraf berikutnya itu. Itu kan dikatakan walakin bisyartin wujudi sighatin jadidah. Berarti syaratnya harus ada ikrar transaksi jual beli yang baru. Kan tadi kan udah disebutkan tuh, saya janjikan untuk menjual barang ini tadi. Itu kan baru janji. Maka secara tidak langsung ketika sudah jatuh tempo akad sewa menyewa, nah barulah di situ melangsungkan ikrar jual beli yang baru, proses secara terpisah. Kapan keluarnya? Tas dulu indal intihar minta bukisyan al-mu'allaq alaihi al-wa'd. Karena kenapa? Karena dikeluarkan ketika sudah jatuh tempo. Kan tadi kan sudah ada syarat yang menggantung bahwasanya
si muajir akan menjual barang tersebut kepada mustajir dengan janjinya tadi. Wa huwa al-wafa bika pada aksat al-jariyah. Untuk apa? Untuk menepati janji kalau semisal si mustajir sudah memenuhi atau melunasi harga cicilan atau biaya sewanya. Wa di surah bidwabit al-mazkurah. Adapun surahnya ini tadi tidak ada perdebatan oleh antara para ulama. Akadnya apa? Hukumnya boleh insya Allah. Ini ada wujudil mahdzur asyari. Yang penting tidak adanya kayak semacam dampak-dampak larangan secara syariat. Tapi bagaimana sih ala ayatimal abdu wifqal khutwat, harus sesuai dengan langkah-langkah berikut. Jadi kayak semacam ada dobit atau batasan-batasannya. Apa saja? Yang pertama, abdu syira'il ain minal mawrid au bitawkil sabiqin mustaqil lil raghib fil istijar. Maksudnya ketika dia mau menjual aset barang yang disewakan, berarti minal mawrid kan berarti apa? Minal mawrid dari pihak bank semisal, atau dari pihak si muajirnya, au bitaukil sahabi, maksudnya bitaukil berarti bisa dia membeli barang aset yang disewakan tadi karena dia mungkin lagi di luar kota, nah meminta seorang untuk menjadi wakil daripada orang yang tadi si mustajir untuk apa? Untuk melakukan akad transaksi jual beli. Saya bikin mustakil secara terpisah lirwajib fil istijar. Untuk apa di sini? Untuk melakukan lirwajib fil istijar. Untuk apa? Untuk melakukan transaksi sewa menyewa. Kemudian yubramu abdu ijaratan bisyaklihi al-mustaqil. Akad ijarahnya juga secara tersendiri. Jadi akad jual beli tersendiri, nanti akad ijarahnya juga tersendiri. Dan bisa dijadikan satu. Kayak misal di awal sekaligus, saya jual barang ini dengan syarat nanti harus melunasi dengan bayaran sewaan selama 1 tahun. Itu kan menjadi satu. Nah, kemudian bisyaklin mutawaziyin ma'a ibrami abdul ijarah yatim ittifaqut tarafaini ala kayfiyati naqli milkiyatil ain lil mustajir fi nihayatil ijarati biwathiqatin mustaqillah. Maka harus punya dokumen tersendiri secara independen. Pertama, bisyaklin mutawaziyin. Jadi secara bersamaan ketika dia melangsungkan akad ijarah, itu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Ala kaifiyatin naqli, soal bagaimana kira-kira nanti aset kepemilikannya itu berpindah kepemilikan dari si muajir menjadi mustajir. Jadi harus ada kesepakatan. Kapan itu kesepakatannya? Fi nihayatil ijarah, ketika akad tempo sewa menyewa itu sudah selesai. Dengan apa? Dengan dokumen tersendiri yang berbeda daripada dokumen sewa menyewa. Bi wasiqatin mustaqilah. Sa'an kana dzalika bi 'aqdil hibah, mau itu dengan akad hibah atau bil wa'di bil bai', ataupun itu dengan akad jual beli. Semisal sudah jatuh tempo, selesai sewa menyewa, mau dihibahkan atau mau dijual, itu kembali kepada muajir. Kembali kepada kesepakatan. Adapun surah Rabi'ah, hukum ijarah kaya bitamlik antori hibah. Adapun dengan cara hibah, surahnya sudah disebutkan di pembahasan kemarin. Surah hibah sendiri juga sudah ma'ruf. Wabina ala dzalika fa di surah jaizah insyaallah li adami wujudil mahdzur asy-syar'iyyah, selagi itu tidak ada larangan-larangan secara syariat atau tidak ada hal-hal yang menyalahi syariat itu tadi. Di sini bagaimana konsepnya? Sama kayak tadi, dengan dia menulis akad untuk menyewa selama 1 tahun, kemudian pihak si muajir, pihak yang menyewakan memberikan janji untuk apa? Untuk menghibahkan rumah ini kepada si mustajir kalau dia setelah mampu melunasinya. Ala ayantaya dahadal aqdu bi milkil mustajir lil mahal fa inna hadzal aqda yasihu id ru'ya fihi ma yaqin. Kapan berpindahnya kepemilikan dari muajir menjadi milik mustajir? Ketika ketika sudah selesainya akad ijarah. Dengan beberapa duabit berikut. Yang pertama, dhabtu muddatil ijarah, harus ditentukan nih berapa waktu tempo penyewaannya, mau 1 tahun atau 5 tahun. Wa tatbiqu ahkamiyah, harus menerapkan atau kayak semacam mengaplikasikan hukum-hukum dalam ijarah yang berlaku. Tadi sudah berkali-kali kita bahas akad atau hukum-hukum ijarah yang berlaku seperti apa.
tahdidu mablaghin kulli qistin, maka secara tidak langsung dia harus menentukan jumlah harga sewa yang dibayarkan per bulan itu berapa, 10 juta atau 20 juta. Min aqsatil ujrah. Kemudian naqul milkiyah ilal mustajir fi nihayatil mudah. Kapan berpindahnya hak kepemilikan dari muajir menjadi milik si mustajir? Fi nihayatil mudah, ketika sudah jatuh tempo atau ketika di akhir tempo sewa. Biwasitati, dengan apa? Dengan perantara adanya akad hibah, yaitu akad apa hibah? Hibah. Hibah itu apa? Pemberian. Pemberian atau kayak semacam naqlul mil bighairi iwad, ya, tanpa adanya iwad, tanpa adanya upah imbalan. Ilaihi tanfidan liwa'din sabiq. Karena kenapa? Karena sebagai bentuk penerapan daripada janji yang pernah disampaikan di waktu yang lampau. Kemudian setelahnya bainamal hukmu fi surah ats-tsaniyah. Fi surah ats-tsaniyah yadkhulu tahta ikhtilafil fuqaha hukmu ta'liqil hibah ala syartil mustaqbal. Surah ats-tsaniyah. Oh, ada hukmu fi surah al-ula. Coba kalian buka yang halaman 89, Al-Hukmu fi surah al-ula. Sama lah namanya. 89. Ya, sama. Yang paragraf nomor itu. Al-Hukmu fi surah al-ula yadkhulu tahta hukmi luzumil waqti. Jadi dia melakukan akad sewa menyewa, kemudian di situ mencantumkan kayak semacam bukan akad tapi lebih kepada perjanjian untuk menghibahkan. Kalau rojian min ara'id fuqaha min luzumil wafa' bil wa'di diyanatan illa li'udin wa qada'an, maka secara langsung menjadi hukum wajib secara hukum agama yang sudah pernah kita bahas, bahwa itu hukum agama ataupun itu hukum secara peradilan, tetap harus wajib hukumnya untuk apa? Untuk memenuhi janji atau untuk menepati janji, kecuali adanya unsur tertentu. Nah, ini yang surah al-ula. Surah yang kedua ini konsepnya lebih beda lagi. Surah yang kedua dia mentaklik, makanya taklik dengan mustakbal. Misal gini, saya hibahin mobil ini, tapi dengan syarat, kalau misal ente sudah melunasi cicilan sewa sampai selama 12 bulan, maka nanti mobilnya akan menjadi milikmu. Dan di sini kan jelas kan, akad hibah yang disebutkan di awal. Maka di sini disebutkan bainamal hukmu fi surah al-tsaniyah yadkhulu tahta ikhtilaf al-fuqaha fi hukmi ta'liqil hibah ala syartil mustaqbal. Maka itu berkenaan dengan hukum menggantungkan akad hibah dengan syarat yang akan datang, maksudnya dengan syarat dalam waktu yang akan datang. Saya hibahkan A, tapi dengan syarat kalau ente mau mendapat barang ini berarti harus melunasi cicilan atau sewaan. Kalau yang tadi kan janji. Nah, kalau ini dia akad hibah tapi dengan syarat mustaqbal. Ada perbedaan pendapat. Yang pertama mengatakannya rohan dan Jawa setali hibah ala syarat mustaqbal. Di sini dengan jelas tidak diperbolehkan. Dalilnya apa? Bianal asla fi uqudit tamlikat antakuna munjazah. Maksudnya dalam artian bagaimana? Segala hukum, maksudnya hukum asal daripada akad-akad tamlikat. Maksudnya akad tamlikat berarti apa? Akad pemilikan. Nah, berpindahnya kepemilikan atau akad-akad kepemilikan, berpindahnya kepemilikan dari fulan A menjadi milik fulan B, itu harus sifatnya secara kontan, secara langsung, gak ada embel-embel kayak semacam syarat akan datang atau takjil dan lain sebagainya. Jadi harus secara kontan. Kayak misal dalam jual beli taksid ketika dia melakukan transaksi jual beli secara kredit, maka pada waktu itu juga hak kepemilikan berpindah dari milik si muajir menjadi milik muajir apa? Si bae menjadi milik si mustari. Nah. Kemudian yang berikutnya dalilnya Ja'a fi bada'i sunai amma syurutu ruknil hibah. Nah, dalam kitab Bada'i Sunai dikatakan syarat-syarat, di antara syarat-syarat rukun hibah sendiri mengatakan Allah yakuna mu'allaqan bimalau qadrul wujud wal adam. Tidak boleh hibah itu dengan menggantungkan pada waktu tertentu. Jadi kalau misal dia mau menghibahkan, mau ngasih barang, ya harus ketika itu juga. Jangan sampai digantung dengan waktu tertentu. Karena kasihan nanti orangnya udah ngarep.
Nah, Al-Ra'yu Asani, jawaz ta'liqil hibah ala syartil mustaqbal. Boleh untuk apa? Untuk menghibahkan sesuatu tapi menggantungkan akad hibahnya tadi dengan syarat mustaqbal sebagaimana yang tadi surahnya. Dalilnya apa? Dalilnya dari sunnah dikatakan apa dalilnya Ummu Kulsum binti Abi Salamah qalat lamma tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umma Salamah qala laha inni qad ahdaitu ila Najasyi hullatan. Hullatan kan kayak semacam perhiasan. Wa awafiya tadi itu kayak semacam perak min miskin. Jadi dari Rasulullah wala ara an-Najasyi illa qad mata wala ara illa hadiyati mardudatan alayya fa in ruddat alayya fa hiya laki. Nah, ini ketika Rasulullah ingin memberikan kepada Ummu Salamah. Kalau semisal Najasyi ini udah wafat atau semisal dia menolak hadiahnya yang saya kasih, berarti hadiahnya ini jadi milikmu. Itu kan cara yang hibah mu'allaq dengan apa, dengan syarat tertentu, apa digantungkan dengan syarat tertentu. Tarjinya di sini disebutkan pendapat yang kedua, musihati ta'liq bil hibah ala syartil mustaqbal. Tapi dalam mazhab kita, dalam mazhab Syafi'i nggak boleh. Dalam mazhab Syafi'i nggak boleh apa namanya menghibahkan sesuatu tapi dengan syarat mustaqbal karena khawatir PHP. Nah, selanjutnya ahamun nata'ij. Kenapa di sini surah yang kelima nggak dibahas? Surah kelima. Ya, surah yang kelima kenapa nggak dibahas? Karena ada dijelasin tentang opsi itu. Ya, karena cuma opsi-opsi. Jadi nggak perlu dibahas takdir isinya seperti apa. Nah, ahamun nata'ij, ahamun dawabit allati. Nah, di sini kita langsung ke ahamun dawabit. Sama ahamun nata'ij sama ahamun dawabit, atau lebih tepatnya semacam batasan-batasan yang perlu diperhatikan dalam akad ijarah mutayyib tamlik. Al-iltizam bi ahkam wa qawaid al-ijarah, maka harus benar-benar kita menerapkan atau patuh terhadap hukum-hukum dan kaidah-kaidah dalam transaksi sewa menyewa. Ayakun abdul ijarah dan hakikian, berarti akadnya harus benar-benar secara mutlak akad ijarah, nggak boleh akad ijarah yang diselimuti dengan akad jual beli atau sebaliknya dan lain sebagainya. Mustajmi'an, yang di dalamnya itu terrangkum rukun-rukun ijarah beserta syarat-syarat yang sesuai dengan kaidah-kaidah fikih Islam, dan terhindar dari segala bahwa intifa imawani, dan terhindar dari segala larangan-larangan ijarah itu sendiri. Dan surahnya dan bagaimana konsep daripada ijarah antum semuanya sudah paham. Antakuna yadul mustajir al asal. Nah, yad mustajir berarti yad si penyewa itu harus yad manfaah. Berarti yad manfaah karena dia hanya dapat memanfaatkan, mengambil manfaat daripada barang tersebut, maka secara langsung yadnya yad amanah. Berarti dia harus menjaga barang-barangnya ini tadi. Kalau ada kerusakan yang bukan karena tangannya, maksudnya bukan karena tingkah lakunya, maka secara tidak langsung muajirlah yang mengganti kerusakan tersebut. Tapi kalau misal dia merusaknya sendiri Cicilan. dengan ta'addi atau mentaksir, maka secara tidak langsung dia yang mengganti. Nah, kemudian al-ujrah al-madfu'ah. Nah, adapun ujrah al-madfu'ah, asna muddatil ijarah baru tamanan lil manfaah. Adapun uang sewa yang dibayarkan setiap bulan itu harus dihitung menjadi nilai manfaat. Maksudnya dalam artian itu dia menyewa 10 juta satu bulan. Berarti secara tidak 10 juta ini menghukumi menghukumi manfaat yang dia ambil selama satu bulan itu tadi. Allati istawfaha al-mustajir, yang sebagaimana yang dinikmati yang dapat diambil oleh si mustajir. Wa min tamala yajuzu lahu al-mutalabah bistirdadiha. Maka dalam kasus ini enggak boleh tiba-tiba meminta uangnya kembali. Kayak semisal nih, dia udah udah menempati siapa selama 1 bulan. Kemudian diminta lagi, atau semisal dia udah menempati setengah bulannya. Kemudian diminta lagi uang yang sudah dibayarkan, itu enggak boleh. Kecuali kalau misal dia mau pergi meninggalkan syafahnya tadi, tetap meninggalkan syafah itu secara tidak langsung sudah menyalahi aturan akad ijarah. Karena kenapa? Karena akad ijarah akad apa? Yang sudah pertama akad lazim baina tarafain.
Maka kalau misal temponya itu 1 tahun, berarti dia antara muajir dan mustajir harus sepakat selama 1 tahun nggak boleh pindah atau kabur dari rumah tersebut. Walaupun bapaknya zolim sih. Walaupun bapaknya zalim. Ya ada kesepakatan. Kita kan sebagai mahasiswa Azhar harus inilah ya kali masa kabur. Nanti akan menjadi citranya Terus jelek. orang ini. Ini apa mahasiswa Azhar masa dizolimin gitu aja kabur. Emas sekali gitu kan. Nggak kebal mentalnya. Kemudian ya tahammal al mustajir an-nafaqat al-khassa bitashghil. Maka pihak mustajir dia yang menyewa, dia menanggung segala beban pemakaian misal bensin dan lain sebagainya. La tunqalu milkiyatul asl al-mu'ajjar al-mu'ajjar. Karena kenapa? Karena aset yang disewa itu tidak berpindah hak kepemilikannya menjadi milik si mustajir kecuali kapan? Kecuali ba'da wafaihi bil tizamat wal mutamatsila fil aqsad al muttafaq alaiha. Kecuali dia telah melunasi biaya sewaan selama 1 tahun misal, kemudian melangsungkan akad jual beli. Ayakun abdul bai' di asna'i muddatul ijarah. Akad jual beli ini berlangsung ketika di pertengahan akad ijarah atau di akhir akad ijarah. Yang penting tidak dilakukan di awal akad ijarah. Hatta la yajtami'u abdan, supaya tidak terkumpulnya 2 akad dalam 1 waktu sekaligus. Yaitu akad jual beli dan akad ijarah. Sehingga nanti ada hadisnya Kanjeng Nabi yang mengatakan Rasulullah SAW kan bayatani fi baita. Yatimuna milki adul asr ilal mustajir imma bi'adhi hibah munfasil an aqdil ijarah wa imma bi'adhin bai'. Bagaimana berpindahnya hak kepemilikan dari muajir menjadi milik mustajir? Imma dia dengan akad riba yang terpisah daripada akad ijarah, atau dengan akad jual beli yang terpisah juga dari akad ijarah. Wabil halatain yakunu hunaka wa'dun bil riba. Nah, di dalam 2 akad sekaligus, dalam akad jual beli ataupun dalam akad riba, di dalamnya dibumbui kayak semacam perjanjian di awal bahwasanya si fulan akan memberikan, menghibahkan atau menjual barang tersebut. Kemudian lanjut kita pada temanya atau besok. Nah, gimana? Besok. Besok pagian berarti? Yang Pulang jam 9. Jam 10 sih kayaknya. Jam 10. Jam 7. Oh. Ya, kalau jam 7 nanti selesai jam 10. Soalnya kalau udah malam biasanya pikirannya udah kemana-mana. Betul, Ustaz. Allahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala as'ali makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa nidaka kalimatika kullama zakka zakiruna wa ghafara 'an dhikrika wa gimana? Terserah. Mau jam berapa itu? Jam 9? Mau jam 7 nggak apa-apa. Selesai. Ya, ini